Halo, assalamualaikum dulur-dulur. Selamat datang di channel Catatan Bayu, warga desa. Korea selain menjadi pusat kecantikan, Korea juga pusatnya K-pop, K-drama yang artis dan aktornya banyak didolakan oleh banyak pemuda dan pemudi di Indonesia. Korea merupakan tempat produksi brand-brand otomotif dan elektronik yang mendunia seperti Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, dan Kia. Namun kali ini catatan Bayu tidak akan membahas mengenai Blackpink dan BTS atau gosip artis dan aktor Korea. Catatan Bayu kali ini akan membahas mengenai perkembangan Islam di Korea. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan budayakan seperti itu ya guys. Terima kasih pada dulur-dulur yang sudah subscribe dan like catatan Bayu warga desa ini. Oke, mari kita mulai. Dilansir dari situs Muslim, hubungan antara dunia Muslim dan Korea dapat ditelusuri kembali pada abad ke-9 atau sebelumnya. Dimulai dari dinasti Silla pada tahun 57 sampai 935 Masehi, kontak pertama Korea dengan Muslim diketahui terjadi pada abad ke-7, ketika para pedagang dan penjelajah dari Arab dan Persia datang ke dinasti Silla, salah satu dari 13 kerajaan di Korea. Pada saat era dinasti Silla, penyebaran Islam masih belum terlalu besar karena pada saat itu saudagar Muslim lebih mementingkan perdagangannya daripada menyebarkan agama Islam. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk menetap di semenanjung Korea dengan menjadi tentara dan pejabat. Meskipun dinasti Silla tidak terlalu menunjukkan peninggalan Islam yang menonjol, cendekiawan Muslim bernama Ibnu Khurdadad melakukan survei umum jalan dan dinasti pada abad ke-9 di dinasti kuno Korea tersebut. Dia melihat tanah liat dan patung batu kerajaan dengan ciri khas Persia di Gyeongju, ibu kota Silla dahulu. Kemudian dilanjutkan dinasti Goryeo pada tahun 918 sampai 1392 Masehi. Setelah 3 kerajaan Korea, Silla, Hukje, dan Goryeo bersatu dan Raja Taejong mendirikan sebuah dinasti yaitu Goryeo. Kehadiran Muslim semakin meningkat pada abad ke-11. Pedagang Arab beberapa kali berlayar ke pelabuhan Korea untuk berdagang bahan-bahan langka yang dibutuhkan sebagai resep pengobatan di Tiongkok. Raja Taejong memberikan mereka emas dan kain sebagai bentuk imbalan. Ketika dinasti Yuan Mongol mengambil alih Tiongkok, hubungan melalui darat dengan Eurasia semakin terbuka lebar. Akibatnya, umat Islam mulai melakukan perjalanan melalui darat daripada laut selama dinasti ini. Banyak orang non-Mongol dipekerjakan, beberapa dari mereka adalah orang Arab, Persia, Muslim Asia Tengah, Turki, dan Uighur. Para pendatang itu membantu menjalankan kekaisaran, bertugas bersama pasukan, dan mendapatkan jabatan administratif di sana. Saat itu banyak Muslim dari Mongol yang dikirim Korea untuk memastikan apakah instruksi yang diberikan pada dinasti Goryeo dipatuhi. Hal itu menyebabkan banyak pedagang Muslim pindah dan membuka toko di Korea. Kemudian dilanjutkan dinasti Joseon pada tahun 1392 sampai 1910. Selama dinasti Joseon yang diperintah oleh Sejong yang Agung, Muslim Korea dilarang melawan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Hal demikian mendukung apa yang menjadi antara norma mayoritas orang Korea. Dinasti Joseon hanya mempertahankan hubungan dengan Tiongkok dan Jepang, sehingga membuatnya terisolasi dari seluruh dunia. Itulah mengapa di dinasti ini kadang-kadang disebut sebagai dinasti kerajaan pertapa. Pada tahun 1427, hubungan Korea dengan dunia semakin terhenti selama kurang lebih 500 tahun. Kemudian pada masa modern, Islam diperkenalkan kembali. Agama Islam masuk lagi dan tersebar di Korea Selatan melalui kedatangan pasukan tentara Turki selama terjadi perang Korea tahun 1990 sampai 1953. Tahun 1950 di bawah perintah PBB, Turki mengirimkan sejumlah besar pasukannya untuk membantu Korea Selatan saat perang dengan Korea Utara. Bersama tentara Turki yang disertai seorang imam bernama Abdul Ghaffur Kara, benih agama Islam perlahan mulai masuk dan berkembang melalui dakwah pasukan Turki yang menetap di sana. Tentara yang terkenal sangat aktif dalam dakwah Islam ialah Zubair. Pasukan perdamaian Turki membantu orang Korea Selatan dalam bidang kemanusiaan seperti berikan makanan, membantu bangun sekolah, dan mendakwakan Islam di sana. Prajurit Turki mengajarkan Islam dan membangun masjid sementara di markas besar mereka untuk keperluan mereka. Banyak orang Korea membangun hubungan dengan tentara Turki karena terkesan oleh gaya hidup Islam mereka, terutama ketika melihat gerakan sholat berjamaah.
dan mendengarkan suara azan dan bacaan Al-Quran dari tentara Turki. Beberapa orang Korea juga akhirnya memeluk Islam dan menjadi unsur pertama komunitas Muslim yang segera tumbuh jumlahnya. Dalam bidang sosial, Turki juga membantu janda dan anak-anak yatim korban peperangan dalam masalah kesejahteraan. Turki mengumpulkan dan membantu mereka, kemudian mendirikan sekolah yang bernama Ankara School. Turki membantu secara ikhlas, dan aksi kemanusiaan ini menarik simpati dan menyentuh warga setempat, akhirnya menimbulkan keharuan di masyarakat Korea. Beberapa orang Korea kemudian tertarik untuk mengenal agama tentara Turki. Mereka bertanya dan belajar Islam hingga akhirnya bersahadah masuk Islam. Di antaranya, dua tentara Korea yaitu Umar Kim Jin-kyu dan Abdullah Kim Yudu, dan berhasil melahirkan sebuah komunitas Muslim, Korean Muslim Federation. Beberapa Muslim asli penduduk Korea generasi awal inilah yang terus berjuang menyiarkan dan membangun berbagai sarana untuk Islam di sana. Menariknya di sini bahwa di Korea Selatan tidak pernah ada kerajaan Islam yang berdiri di sana. Hal ini berbeda dengan kerajaan minoritas Muslim di berbagai negara lainnya, yang berdasarkan sejarahnya biasanya karena sebelumnya ada kerajaan Islam di kerajaan tersebut. Ketika tentara Turki meninggalkan Korea Selatan untuk pulang ke negerinya, orang-orang Muslim Korea Selatan pertama berusaha menyebarkan Islam di kalangan rekan-rekannya, saudaranya, dan juga tetangganya. Jumlah Muslim Korea per tahunnya terus bertambah, dan pada tahun 1955 agama Islam diresmikan menjadi salah satu agama di Korea Selatan dan diikuti oleh pemilihan imam pertama Korea. Perjuangan Islam di Korea tidak semulus apa yang dikira. Ada juga masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi antara lain mengenai makanan, minuman, dan pakaian dan stigma teroris pasca pengeboman di WTC di New York pada 11 September 2001. Memberikan beban kepada warga Muslim karena di sana terutama Muslim dan Islam yang dipojokkan. Lee Jua selaku Direktur Pendidikan dan Dakwah Korea Muslim Federation mengatakan masyarakat Korea pada umumnya membuka diri terhadap agama Islam yang dianggap sebagai agama baru di sana. Di forum-forum internet, hampir semua menuduh, tapi sekarang sudah banyak yang memberikan pandangan objektif pada Islam. Ia meminta warga non-Islam menunjukkan keterbukaannya dan mau menerima agama Islam meski terasa berat. Warga Muslim Korea mengaku bangga dengan pilihannya mereka dan tidak mau menyembunyikan identitasnya dalam situasi apapun, termasuk saat mencari kerja. Pemerintah Korea membuktikan kesungguhannya dalam toleransi umat beragama, khususnya bagi umat Islam. Pemerintah Korea membuktikan dengan bentuk yang pertama adalah warga Muslim di negeri Kinsek ini akhirnya memiliki sekolah Islam, pertamanya dengan izin pemerintah Korea Selatan pada bulan Maret tahun 2008 lalu, melalui dana hibah dari pemerintah Arab Saudi. Kedua, yang cukup menggembirakan bagi para Muslim di sana ialah dibukanya sebuah pusat pengaduan masalah hak asasi manusia khususnya bagi masyarakat Muslim di Korea Selatan dan lembaga pertama yang berada di Korea Selatan. Ketiga, pusat kebudayaan Islam yang berada di kota Seoul. Dengan terus bertambahnya penduduk di Korea, pendirian berbagai masjid dilakukan kembali. Korea memiliki 5 masjid pada tahun 1990. Saat ini ada sekitar 150.000 Muslim di Korea. 50.000 diantaranya merupakan penduduk asli yang lahir di Korea, sedangkan 100.000 lainnya merupakan pekerja migran, pelajar, dan pengusaha dari Pakistan dan Bangladesh dan juga Indonesia. Terdapat banyak restoran dan toko bahan makanan halal di Korea saat ini. Area paling populer bagi orang Muslim di Seoul adalah Itaewon. Bahkan ada jalan yang lebih sering dipadati oleh umat Islam dan turis yang sedang berwisata. Tak hanya kuliner, terdapat pula lembaga pendidikan Islam seperti sekolah dasar yang dibuka di Seoul pada tahun 2009. Sekolah ini menawarkan pendidikan Islami terbaik. Sekolah tersebut terbuka untuk Muslim Korea, Muslim asing, dan anak-anak Korea non-Muslim sebagai sarana pendidikan dan merupakan bagian dari primadona negeri tersebut. Terima kasih. Itu tadi video. Semoga video tersebut bisa menghibur dan juga memberikan informasi pada dulur-dulur semuanya. Dan apabila ada kata saya yang kurang ataupun masukan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.